Halo guys, balik lagi di channel YouTube gua, My Gadget Review. Nah, ini udah part 3 nih. Part 3 ya. Kemarin kan video gua ada yang pertama itu kita membahas komparasi antara Samsung Galaxy A series. Kebalik. Jadi kita ngebahas komparasi antara Samsung A series dengan Samsung Galaxy M series. Nah, di video gua part 2 itu gua ngebahas kita itu sebenarnya lebih pro kemana sih, ke A series atau M series. Nah, buat kalian yang belum nonton video gua bisa cek ya nanti di video gua sebelumnya ya. Tinggal klik link di sini. Tinggal klik link di atasnya ya. Nah, untuk di seri part 3 ini kebetulan kita masih kolaborasi nih ya. Yes, benar nggak? Coba buat kalian yang mungkin belum tahu siapa sih Muka Onta Barat ini, boleh? Udah, pengenalan diri? udah tahu. Oh, sebelum udah tahu ya. Cari di Google aja. Kita cari di Google aja ya. Ya. Oh ya udah, oke, siap. Oke, nah kemarin kita ngebahas mengenai perbedaan antara M series dan A series. Kemudian kita memilih antara A atau M. Nah sekarang kita juga akan ngebahas sesuatu yang lagi happening nih di Indonesia tentunya, apalagi di orang-orang yang memang suka sama gadget. Dan yang berhubungan dengan koneksivitas. Jadi memang sebuah gadget itu tak akan lepas dengan sebuah konektivitas. Itu pasti. Benar banget. Itu pasti banget. Nah, sekarang yang lagi happening yang mau kita bahas adalah masalah jaringan seluler. Udah tahu belum? Kalau 5G sebentar lagi akan diluncurkan. Masa sih? Iya. Bukan katanya masih sekitar 2-3 tahun lagi. Ya, itu isunya seperti itu. Tapi menurut berita yang gue baca, provider Telkomsel itu dia udah melakukan ULO atau uji kelayakan operasi 5G di hari Rabu kemarin. Tanggal 19 Nah, itu dia udah melakukan uji kelayakan untuk operasi Telkomsel di jaringan 5G. Wow. Nah, sebenarnya gini nih, gue ngebahasnya sebenarnya simpel aja ya masalah untuk jaringan. Mungkin gini kan. Ya. Sejarah perkembangan jaringan di Indonesia itu kan bisa dibilang kalau cepet juga nggak cepet-cepet banget ya. Ada proses yang harus dijalanin. Bisa dibilang lambat sih. Bisa dibilang lambat ya, karena mungkin gini faktor-faktornya adalah pemerataan jaringan yang belum bisa semua. Ya, bener nggak? Jadi kalau misalkan dulu kita ada teknologi 2G, ada teknologi 3G. Nah itu kadang kita setahun 2 tahun itu pun pemerataannya masih belum masih belum rata gitu loh. Itu mungkin salah satu faktor yang memperlambat ya, maksudnya untuk jaringan telekomunikasi di Indonesia. Nah, menurut kan nih, gimana kemarin pakai 4G itu menurut lu gimana? Pakai 4G itu sebenarnya sih kalau gue sendiri ya udah cukup sebenarnya. Cuman kalau misalkan memang ditawarkan sesuatu yang lebih cepat lagi, why not gitu kan? Apalagi sekarang ini kita lihat handphone sekarang itu udah banyak yang menggunakan bisa nih atau kompatibel, available atau ready 5G gitu ready kan. 5G, bener banget. Cuman, apakah memang di Indonesia sudah bisa digunakan gitu? Apakah kita bilang handphonenya itu hanya sekedar ya udah 5G doang, tapi nggak bisa dipakai gitu? Ya, apalagi di seri-seri Samsung itu kan untuk Samsung Galaxy S21 series itu kan dia udah support 5G. Jadi ini ya teman-teman saya lurusin. Jadi untuk jaringan 5G itu adalah hardware ya. Jadi kalau misalkan memang device itu udah support 5G, otomatis nanti ketika ada jaringan 5G itu dia langsung bisa support di jaringan tersebut ya kan. Tapi ya actually sebenarnya di Indonesia pun juga ini masih belum ada persiapan sama sekali ya. Jadi kalau so far sih kita pakai jaringan 4G pun sebenarnya masih nggak masalah banget ya. Cuman di sini gue mau sharing nih, apa aja sih kelebihan dari jaringan 5G dibandingkan dengan generasi sebelumnya, yaitu jaringan 4G. Nah, yang pertama itu adalah kecepatan data. Oh, gimana tuh? Kecepatan data. Nah, kecepatan data di jaringan 5G itu adalah 20 Gbps ketika kita download download video. Itu bisa mencapai 20 GB per second. Lu bayangin coba. 20 GB per second. Nah, kalau misalkan kita mengunduh film dalam kapasitas 2 GB, itu waktu yang dibutuhkan kurang lebihnya cuma 1 detik. Wow. Coba lu bayangin. Kayak kemarin kita misalkan mengunduh film pun lama, apalagi lu suka film-film yang di luar sana Korea-Korea gitu ya. Lu pasti kalau misalkan siapa bilang gue suka Korea? Oh salah ya. Wah, enggak, lu bener. Oh bener ya. Jadi saya mau bayangin dah lu ngunduh film ya kan dalam kapasitas yang gede ya, di atas 3 GB. Lu pasti nungguin
masih lama nih sambil ngopi dulu, sambil chattingan dulu. Nah, tapi di jaringan 5G ini beda teman-teman. Itulah poin utama jaringan 5G itu yang akan diperkenalkan di Indonesia. Nah, salah satunya adalah kecepatan data ya, yang mencapai 20 GB per second. Oke, itu tadi yang pertama di mana kecepatannya itu sangat luar biasa banget, bahkan sampai 20 Mbps ya. Ngedownload konten ataupun film 2 GB hanya 1 detik. Nah, untuk yang kedua adalah di mana dengan 5G ini latensinya itu sudah dibilang ultra rendah. Nah, apa itu latensi? Ya, di sini kita bisa lihat bahwa 5G ini diklaim 1 mili per detik untuk kontrol yang lancar dan tanpa hambatan. Di mana di sini untuk kecepatan transfer data lebih tinggi dan latensi yang lebih rendah dan kepadatan koneksi yang lebih tinggi dibandingkan dari generasi sebelumnya yaitu 4G. Jadi gini analogi gua ya. Jadi kalau misalkan nih kita ngebuka streaming film ya, atau YouTube lah yang resolusinya dia di atas Full HD, contoh misalkan 4K ya kan, 4K ke atas. Itu biasanya kalau misalkan kita masih pakai yang jaringan 4G itu kadang itu masih ada kayak ada delay gitu ada delay, ada kayak bufferingnya gitu. Benar Tapi banget. Kalau yang gue lihat dengan teknologi 5G ini itu kayaknya nggak ada ya, udah buffering udah hampir nggak ada delay sama sekali ya, delay sama sekali. Biasanya mungkin delay sampai 4 bahkan sampai 10 detik ya. Ini nggak ada delay sama sekali, bahkan bisa diklaim sampai 1 milidetik. Wah, luar biasa teman-teman. Jadi itu tadi no buffering club gitu ya. Jadi benar-benar kita semuanya lancar banget. Karena latensinya sudah berkurang 10 kali lipat dari pendahulunya yaitu si 4G. Gue jadi penasaran nih, ntar kalau misalkan gue streaming YouTube atau mungkin nonton film ya, itu gimana ya kalau misalkan pakai 5G? Kalau usah jauh-jauh, nonton aja My Gadget Review sama siap. Itu kalau pakai 5G itu nggak bakalan ada buffering. Oke, itu untuk yang kelebihan kedua ya. Nah, yang ketiga apa nih kira-kira nih, Mister? Yang ketiga ya, tadi kita udah ngebahas yang pertama itu apa, kecepatan download. Latensinya lebih rendah. Poin ketiga dari kelebihan jaringan 5G itu adalah konektivitas yang lebih luas. Coba bayangin dulu. Gimana tuh? Analoginya gini, konektivitas yang lebih luas ya kan. Biasanya gini, kalau misalkan waktu dulu LTE itu kan kita terhubungnya hanya dengan berbagai jaringan, dalam arti itu ada batasnya. Bener nggak? Tapi di teknologi 5G ini itu lebih dari 1 juta perangkat untuk terhubung secara bersamaan. Coba dibayangin dari segi jangkauannya tadi yang mungkin dari 10 orang menjadi 100 itu kali menjadi 1000. Nah, kalau di 5G ini gimana nih? Perbedaan dari yang sebelumnya nih. Nah, jadi kalau di 5G ini dibandingkan dengan yang sebelumnya ya. Jadi untuk koneksi jaringannya itu dia bisa menghubungkan lebih banyak perangkat yang tadi gue bilang sampai lebih dari 1 juta perangkat dalam waktu yang bersamaan. Bayangin nggak kalau misalkan kayak gitu, semua pekerjaan kita pasti lancar gitu loh. Bener. Jadi kayak kita nggak rebutan jaringan, jadinya bener nggak? Bisa jadi kan kayak gitu kan. Nah, itu sih kelebihan dari 5G. Jadi bener-bener dia mengutamakan untuk konektivitas, kecepatan data, dan untuk waktu delay ketika kita download atau mungkin lagi streaming film. Nah, itu kelebihan dari jaringan 5G. Itu yang untuk poin nomor 3 ya. Nah, itu dia tadi 3 kelebihan 5G yang nanti akan mudah-mudahan akan hadir di Indonesia gitu ya. Iya, bener banget. Jadi orang-orang yang sudah beli handphone yang sudah ready 5G dengan prosesor yang tentunya udah maksimal dan bagus banget, bisa digunakan 5G-nya gitu kan ya. Iya. Ngomong-ngomong soal handphone, tentunya itu nanti akan kita bahas, apalagi di samping saya ini ada Mr. Ari yang Samsung expert banget ya. Aduh, enggak. Dia akan ngebahas berbagai macam nanti handphone Samsung yang sudah ready 5G. Apakah ada mungkin ada sedikit kelebihan dan kekurangan nanti akan dibahas. Tetapi kita akan sedikit flashback dulu nih. Sebelum kita ke situ, gue akan kasih tahu ke teman-teman nih perbedaan dari yang namanya 3G, kemudian 4G dan 5G. Sekarang kita flashback nih ke tahun-tahun yang lalu. Kalau bisa ada lorong waktu kita bisa. Iya benar. Kita back to the future ya kan. Sorry, itu masa depan ya. Back to the past berarti. Back to the past. Kita masuk. Soalnya Back to the Future tuh jujur itu film favorit gua karena dengan film itu gua bisa menghayal-hayal gitu. Gua bisa lihat masa depan, bisa lihat masa lalu. Kasih tahu dong. Oh ya nanti gua kasih. Ya, itu film lama banget. Bahkan gua aja belum lahir waktu itu. Sip. Oke. Sekarang kita back to the past, kita klik enter ya. Pak Haji enter itu kalau film lorong waktu dulu ya. 2002
Kecepatan data itu 2 sampai 14,4 Mbps. Kemudian untuk mengunduh film itu 2 GB, misalkan nih untuk 2 GB itu tuh bisa sampai 19 menit. Lama ya. Yang tadi gue bilang, lu ngunduh film lu bisa makan, lu bisa ngopi, ya kan? Bener. Lu bisa naik haji, bisa lulus S2, S3, lu bisa jalan-jalan dulu gitu. Itu untuk tahun 2002. Tapi di tahun itu menurut gua itu udah bagus banget, ya kan? Karena di tahun 2002 itu adalah tahun dimana pengenalan jaringan 3G untuk pertama kali ya. Oke, gitu. Benar. Itu udah bagus banget waktu dulu ya. Banget ya. Walaupun tadi tuh 19 menit gitu loh, 2 GB 19 menit. Setelah ke download kita udah punya 2 anak gitu ya. Nah, di 3G ini menggunakan internet di smartphone dan juga mengirim foto dengan teks. Nah, di sini di tahun 2002 ini dengan jaringan 3G bisa menggunakan internet di smartphone ya, udah bisa kemudian mengirim foto dan teks. Waktu itu udah keren banget. Iya, udah keren banget ya. Apalagi kemudian, waktu pada tahun itu kayaknya masih belum ada video call ya dulu ya. Belum ada video call. Tapi untuk download internet, film itu dulu udah pakai banget sih. Benar. Perangkat Samsung terutama seri-seri yang S pertama kayak gitu ya. Itu udah oke banget sih pada zamannya ya kan. Seri Note, seri S ya. Oke. Masuk ke tahun 2011. Enter ya. Di 2011 untuk kecepatan datanya itu 75 Mbps sampai 1 GB per second. Itu udah yang zamannya kita udah era 4G ya itu ya? Udah era 4G, udah masuk ke giga nih. Tadi kan M semuanya kan. Iya. Mengunduh film 2 GB 16 detik sampai 2 menit. Nah, kalau ini ya worth it lah gitu. Udah keren banget lah. Dari 19 menit menjadi ke 2 menit. Itu udah ya lumayan lah perkembangannya. Lumayan banget perkembangannya. Udah gapnya udah 17 menit ya kan. Jadi sisanya tinggal untuk kecepatan datanya bisa lebih bagus lagi karena kan kita sekarang udah pakai 4G plus. Udah 4G plus ya. Otomatis ditingkatkan lagi untuk performa downloadnya yang pasti ya kan. Nah terus sekarang ke yang akan datang nih. Nah tunggu, di 4G ini biasanya orang-orang itu streaming video nih. Oh ya, streaming video saat berpergian juga, kemudian menggunakan perangkat wearable bersama dengan smartphone. Jadi sambil pakai handphone dan juga pakai buds atau pakai Galaxy Watch misalkan nih kalau di Samsung ya. Dan masih banyak yang lainnya. Dan sekarang kita masuk ke era setelah 4G yaitu 5G. Di sini di 5G ini yang sedang kita tunggu-tunggu ya. Tadi kita dijelasin bahwa kecepatannya bisa sampai 20 GB per second. Bener banget ya. Jadi kita sedikit flashback aja ya dari yang pembicaraan gua sebelumnya tadi. Jadi dari generasi sebelumnya dari zamannya 3G, 4G ke 5G itu sebenarnya perkembangannya lebih pesat. Pesat banget ya. Tapi memang baik lagi untuk pemerataannya memang kalau di Indonesia sendiri itu memang masih belum maksimal banget ya, masih terasa lama ya. Regulasinya cukup bisa dibilang ribet ya. Mungkin tunggu yang punya Sunda Empire. Mungkin tunggu dia bertindak ya supaya bisa cepat ada 5G. Langga Sasana ya, gue ngefans banget ya sama dia, gila. The best lah dia tuh pokoknya. Jadi gue ada tagline nih. Apa tagline-nya? Dari zaman dahulu sampai zaman sekarang sih, zaman dahulu ya. 3G cukup cepat, 4G lebih cepat, dan 5G akan menjadi ultra cepat. Oke, sekarang ngomong-ngomong soal 5G nih ya. Apakah Samsung udah siap dengan brand handphonenya yang udah support 5G? Coba. Sangat siap sih menurut gue ya. Sangat siap gitu. Apalagi Samsung kedepannya ini sudah mempersiapkan perangkat-perangkat yang udah support 5G terutama kan, ditunggu aja. Nah untuk saat ini itu memang untuk yang di Indonesia itu kita lagi masih di seri S21 series ya. S21 series ya, S21 series. Nah nanti kedepannya itu nanti bakal rata nih gitu. Semua smartphone akan dibekali dengan jaringan 5G. Ya bener nggak? Bener. Sebenarnya kalau misalkan kita ngomongin 5G, sebenarnya banyak smartphone yang udah support 5G. Cuma memang untuk Indonesia sendiri itu nggak masuk karena ya juga ngelihat kondisi di Indonesia sendiri juga belum support 5G. Jadi mungkin Samsung berpikir Indonesia ya dikasih yang 4G dulu lah, nanti kalau misalkan udah ada jadi 5G dia baru masuk. Jadi sebenarnya Samsung bukan nggak bisa bikin 5G handphonenya ya? Salah, nggak bisa. Samsung dari dulu udah ada support 5G. Lu masih inget nggak waktu itu gua pernah pakai S10 5G ya kan? Oh iya, yang pakai dari 10 5G Korea, ya kan, yang dari Korea ya kan. Nah itu dipakai di sini oke. Cuman
konektivitas untuk 5G-nya nggak kepake ya kan. Jadi kita akhirnya tetap pakai jaringan 4G-nya, kayak mubazir banget gitu ya kan. Makanya di sini Samsung mempertimbangkan salah satunya kenapa untuk seri-seri yang masuk ke Indonesia itu masih yang seri 4G. Nah kayak gitu teman-teman. Oke, ada satu hal pertanyaan nih dari gue mengenai 5G ini. Iya, apa tuh? Lo kan memang nge-review mengenai Samsung kan gitu. Siap. Ketika gue udah beli Samsung S21 gitu kan, udah 5G gitu. Sementara belum ada 5G di Indonesia gitu kan ya. Dan rumornya juga bahkan ke depan mungkin di E series atau M atau nggak tahu lah gitu ya. Bakal ada juga nih seri yang mengusung dengan teknologi 5G. Teknologi 5G ini kan nggak murah menurut gue ya. Itu jadi kalau misalkan kita pakai handphonenya sudah 5G dan 5G-nya belum ada, masih berguna nggak sih gitu handphonenya gitu? Apa sih perbedaannya ketika handphone yang sudah bisa 5G dengan yang handphone yang masih 4G kayak gitu? Sebenarnya gini, ada 6 keunggulan ya untuk smartphone yang udah support 5G. Itu yang pertama adalah keunggulan di pemrosesan kamera. Ya, jadi untuk pengambilan kamera kalau misalkan handphone kita udah support 5G, itu akan untuk ambil foto dan berkualitas tinggi atau video itu akan jauh lebih bagus secara processing image-nya. Nah, itu yang pertama ya kan. Terus yang kedua adalah prosesor terutama ya kan. Prosesornya untuk 5G dan 4G itu pasti dibedakan. Benar banget. Contoh nih, misalkan kemarin itu kan ada A series ya. A series contoh deh, gue kasih contoh satu A32. A32 yang masuk ke Indonesia itu adalah A32 yang 4G. Benar banget. Tapi di luar sana itu sebenarnya dia udah ada yang 5G, cuman memang untuk saat ini ya itu belum masuk. Nah, kalau yang gue baca di situ dari segi prosesornya pun beda yang dipakai seri 5G dengan 4G itu beda. Nah itu tadi makanya yang gue bilang smartphone Samsung dengan teknologi 5G ini akan diimprove dari segi pemrosesan kamera, terus dari segi prosesor. Kalau nggak salah A32 itu kalau kita kan pakai di Indonesia pakai Helio G80. Iya benar. Dan kayaknya di A32 yang ada di luar negeri itu pasti punya prosesor yang 5G prosesor, di mana itu lebih bagus prosesornya memang khusus untuk 5G. Iya. Bahkan fabrikasinya mungkin lebih kecil ya. Lebih kecil pasti. 7 nanometer kalau nggak salah sih. Nah itu sih. Terus untuk segi layar ya tadi udah saya bilang ya, layarnya tuh benar-benar lebih imersif gitu kalau misalkan pakai smartphone dengan teknologi 5G ya. Jadi memang gambar yang dihasilkan tuh jauh lebih maksimal. Ya, nah itu untuk yang keempat itu untuk masalah keamanan nih. Jadi kalau misalkan kita udah pakai smartphone yang 5G itu untuk segi keamanannya itu dia benar-benar ditingkatkan lagi ya, terutama dalam segi Samsung Knox-nya ya. Jadi Samsung Knox yang di seri 5G ini akan benar-benar dilapisi keamanan yang bertingkat gitu. Jadi untuk save data dan lain-lain itu dijamin lebih aman lagi, terutama untuk di fitur screw foldernya juga. Nah itu jauh lebih aman. Itu sih. Untuk yang poin kelima adalah di baterai ya. Jangan khawatir nih. Isunya kan 5G itu pasti boros ya, karena 4G aja udah boros banget, bener kan? Nah isunya seperti itu teman-teman. Nah apakah di sini Samsung sudah mempersiapkan gitu? Ini gimana tuh? Jadi gini, kalau di Samsung itu dari dulu sebenarnya dia udah mempersiapkan. Nah, salah satunya adalah intelligent baterai, di mana dia bisa hemat baterai atau bisa istilahnya kayak memisahkan nih aplikasi yang nggak kepake itu akan tertutup secara otomatis. Jadi itu untuk penghematan baterai dari situ. Jadi misalkan kalau mungkin ya ketika kita pakai aplikasi kita buka banyak gitu kan, tapi aplikasi itu nggak kita pakai misalkan lagi main game. Nah otomatis nanti aplikasi-aplikasi yang telah kita buka itu akan otomatis dia akan menutup secara adaptif ya. Benar. Jadi itu untuk lebih meningkatkan performa baterai dan untuk menghemat baterai. Nah itu untuk yang poin kelima. Nah untuk yang keenam ini adalah penyimpanan yang lebih besar. Otomatis nanti kalau misalkan orang-orang pakai smartphone 5G otomatis downloadnya udah ngasal tuh ya. Iya benar. Iya, secara 2 GB per 1 detik ya kan. Nah, tapi di Samsung itu dia udah mempersiapkan tuh untuk teknologi memori ya, penyimpanan memori. Bahkan sekarang setiap perangkat Samsung ya yang seri-seri flagship terutama, bahkan A02 ya, A02 itu dia udah super 1 terabyte loh eksternal memorinya. Sekarang pertanyaannya adalah tinggal ada nggak itu memori 1 terabyte di Indonesia? Kalaupun ada yang jual pasti harganya ya lumayan mahal banget gitu. Tapi dengan handphone yang sudah bisa support 1 tera itu menunjukkan memang dia dalamnya bagus banget gitu. Secara sederhana kayak gitu. Handphone harga 1 jutaan bisa sampai 1 terabyte untuk eksternalnya, itu membuktikan bahwa handphone itu bagus. Nah itu teman-teman. Jadi itu adalah 6 poin utama ya kan, nanti ketika Samsung itu udah mempersiapkan perangkatnya untuk seri 5G. Nah kayak gitu kan. Itu sih untuk
ulasan mengenai jaringan 5G di Indonesia. Jadi udah nggak usah khawatir tuh, bener nggak? Benar, jadi nggak usah khawatir teman-teman yang udah beli handphone yang sudah ready 5G. Gak perlu khawatir walaupun 5G-nya belum ada di Indonesia, tapi bersyukurlah ataupun berbanggalah karena lu punya handphone dengan prosesor andalan tentunya. Kamera yang bagus, baterai yang bagus, dan lain-lainnya. Oke, itu dia tadi teman-teman ya. Penonton dari Megajet Review dari Muka Lontar Barat yang sudah lihat ataupun sudah dengar tadi mengenai sejarah dari 5G. Iya, benar. Kemudian kapan kira-kira nih bisa masuk ke Indonesia? Kita udah lihat tadi ya dari salah satu petinggi Telkomsel sudah memberikan statementnya mengenai 5G di Indonesia. Benar. Kemudian keunggulannya ada 3 tadi, keunggulan dari 5G itu apa aja sih dibanding dari 4G? Iya. Dan yang terakhir, bagaimana nih teman-teman ketika sudah beli 5G, apa aja keunggulan dari terutama dari Samsung Galaxy. Ada 6 tadi keunggulan yang sudah disebutkan sama Mr. Ari ya. Thank you banget ya. Sudah di penghujung acara. Siap. Nah, ini teman-teman, terima kasih yang udah nonton. Jadi inilah pembahasan singkat ya untuk masalah jaringan 5G. Memang kalau di kita ngebahasnya simpel aja secara benefit ya kan. Kalau misalkan teman-teman pengen lihat detail ya kan, bandwidth-nya berapa dan lain-lain, teman-teman bisa mampir ke YouTube-nya Dedi Jagat Review. Nah, di situ itu tadi yang gue lihat itu dia udah detail banget nyampeinnya, bandwidth-nya berapa, ininya berapa. Udah pernah foto belum Mama deh? Oh, belum, nanti. I wish. Kita lagi pansos nih ceritanya. Ya. Janganlah. Kita real aja, jangan pansos, nggak boleh kan. Oh, gitu. Baik, oke, thank you banget buat teman-teman yang sudah menyaksikan video ini. Kalau ada sesuatu yang pengen kalian kita bahas, ada ide atau apapun, tinggal ketik aja di kolom komentar ya. Nah, terima kasih yang udah menonton dari awal sampai akhir. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya kan. Megajet Review dan Muka Lontar Barat Channel. Agar channel ini selalu berkembang dan selalu membawa informasi terupdate seputar smartphone, terutama brand Samsung. Ditunggu untuk hands-on review kita selanjutnya, atau ditunggu untuk hands-on review produk handphone terbaru dari Samsung selanjutnya. Muka Lontar Barat pamit. Megajet Review pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.